Iswatu Juriati Nurul Fadila, Julita Islami hadir Bu, Mega Nurjana hadir Bu, Mulyatin sakit, Mulyani hadir, Mutmainah hadir, Nabila Puspita Sari Naila Husna Novi Larasari Larasati ya, Nurisani hadir, Nurul Fauzia hadir Bu Guru, Nurul Fitriani hadir Bu Guru, Putri Ramadhani hadir Bu, Salsabila Sri Agustina, Siti Latifah, izin. Sufyan Rasid, izin. Sufyan Rasid, izin. Saiful Ibu. Sahara juga. Ramadan, sakit. Saiful Ramadan. Tiarawati hadir. Yuri Aulia apa? Woi, pimpin doang. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita sudah mulai. Sudah selesai. Ya anak-anak, kita masih pada materi seperti minggu lalu, materi kependudukan Jepang di Indonesia. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis keterkaitan strategi Jepang untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia dengan pemerintahan militer Jepang. Kemudian anak-anak bisa menjelaskan dampak kependudukan Jepang di Indonesia. Dan yang ketiga adalah kalian juga bisa menjelaskan tentang deretan-deretan organisasi yang dibentuk oleh Jepang di Indonesia. Nah ya, ada 8. Nanti ada salah satu kelompok yang membahas tentang organisasi Jepang di Indonesia, dibentuk oleh Indonesia. Gitu ya. Nah kemudian model pembelajaran kita hari ini kita memakai PJDL atau Project Basic Learning, yaitu kita ada proyek ya, kita mengerjakan sebuah clipping setiap kelompok. Nah ya, kemudian kalian akan mempresentasikan isi clipping kalian, seperti itu ya. Siap? Siap. Oke. Nah ini sesuai dengan alinea pertama pada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu
Indonesia. Ya, tentara Jepang setelah disambut rakyat Indonesia. Sambutan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Strategis Jepang untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia. Oke, isi lengkapnya. Strategi Jepang untuk mendapat simpati rakyat. Mengapa Jepang datang ke Indonesia melalui Kalimantan? Kompas. Kom. Tanggal 21 bulan 2 2022. Dapat jam 8.00. Oke, lanjut. Merana Depan tim redaksi tentara Jepang saat mendarat di Pulau Kalimantan. Lihat logo tentara Jepang saat mendarat di Pulau Kalimantan. Tepatnya diterapkan yang dulu dimasukkan ke wilayah Kalimantan Timur. Salah satu alasan Jepang menjajah Indonesia adalah untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perak. Mungkin ada yang bertanya, kelompok lain. Oke, ada yang bertanya di kelompok sini? Ada. Kelompok ayo berdiri. Ada. Kami dari kelompok Ramen ingin bertanya. Mengapa Jepang datang ke Indonesia? Cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi dan aluminium. Lantas mengapa bangsa Jepang datang ke Indonesia mendapat pertama kali ditarankan Kalimantan Timur? Oke, di mana kelompok Ramen? Ya. Sudah cukup? Jawabannya dari kelompok sini? Cukup. Oh, ya, oke, silakan. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, ayo dipersilakan temannya. Oke, kelompok. Mengapa Jepang mendirikan pemerintah militer di Indonesia? Ya, jawabannya untuk mencari keuntungan. Ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Kembalikan lagi ke kelompok Mochi. Gimana kelompok Mochi? Sudah cukup? Sudah cukup. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, ada. Sudah, sekian. Terima kasih. Sudah, sekian. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kami mempresentasikan materi pemerintah militer Jepang. Foto pertama, foto saat Jepang menyatakan bahwa mereka adalah saudara tua yang datang untuk membantu. Foto kedua adalah foto para pejabat Jepang. Pemerintah militer Jepang. Maka pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer di Bekasi, wilayah Hindia Belanda. Jepang membagi menjadi 3 wilayah pemerintahan militer, yaitu pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 Tommy Sudan untuk Sumatera berpusat di Bukit Tinggi. Pemerintah militer Angkatan Darat yaitu Tentara ke-16 Asam Sudan untuk Jawa dan Madura berpusat di Jakarta. Kekuatan pemerintahan militer ini ditambah Angkatan Laut, Gaini, Nankan, Hantai. Pemerintahan militer Angkatan Laut yaitu Armada Selatan. Kedua, untuk daerah Kalimantan Sulawesi dan Maluku berpusat di Makassar. Hisaichi Torashi adalah Panglima Tentara Jepang yang bertanggung jawab atas wilayah Asia Tenggara. Baik, ini saja presentasi kami. Ada kelompok yang ingin bertanya? Baik, kami dari kelompok Susi ingin bertanya. Saya atas nama Angela Mercy Desutia ingin bertanya kepada kelompok Mochi. Siapa nama pemimpin militer Jepang? Nama Militer Jepang. Nama militer Jepang Hisashi Torashi adalah Panglima Tentara Jepang yang bertanggung jawab atas wilayah Asia Tenggara. Mana? Kelompok Mochi? Susi ya? Ya. Sudah cukup? Sudah. Oke. Ada kelompok lain yang ingin Kelompok lain yang ingin bertanya ke kelompok Mochi? Kami ingin bertanya dari kelompok ini. Selain pemerintah militer, adalah pemerintah sipil. Oke, izin bersih. Oke, ada pemerintahan sipil Jepang di Indonesia untuk mendukung jalannya pemerintahan militer agar semakin efektif dan menguntungkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih kelompok Mochi. Tepuk tangan. Silakan untuk kelompok Ramen. 2 orang ya. Satu membawa hasil NKPD-nya, kemudian yang satu membawa hasil clipping yang kalian susun tadi. Ya? Ayo. Ayo sudah. Naila sama Jamal depan. Dengarkan presentasi dari kelompok Ramen anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yaitu kelompok Ramen ingin mempresentasikan hasil kerja kami. LK kami berjudul Dampak Penduduk Jepang di Indonesia. Jadi foto-foto di sini berupa gambar dari dampak penduduk Jepang di Indonesia dari hasil penjajahannya. Pada foto pertama ini adalah dampak gambar dampak penduduk Jepang di Indonesia. Jadi pada gambar ini adalah pada saat Jepang sedang menjajah Indonesia, pada saat masa berlangsungnya penjajahan. Lalu pada gambar berikutnya adalah cerita kolam wanita Indonesia zaman penjajahan di Jepang.
Nah, pada saat itu wanita di Indonesia pernah dijanjikan oleh tentara Jepang tentang pekerjaan yang bagus dan juga terjamin. Namun ternyata itu semua hanyalah tipuan belaka gitu. Ternyata mereka dijadikan budak seks atau sebutannya Jugun Yanfu. Jugun Yanfu. Jugun Yanfu. Istilah Jugun Yanfu merujuk pada perbudakan seks pada masa penjajahan Jepang. Pada saat Perang Dunia Kedua, Jepang mengumpulkan perempuan-perempuan dari wilayah jajahan untuk memaksa mereka menjadi Jugun Yanfu. Mengutip penelitian berjudul Sejarah Jugun Yanfu, pada masa pendudukan Jepang di Asia, Jepang sudah mengenal istilah geisha dan karayukisan yang sama-sama berarti perempuan penghibur. Bedanya Jugun Yanfu dengan geisha dan karayukisan di sini adalah karena Jugun Yanfu adalah hasil perbudakan. Sementara untuk geisha dan karayukisan adalah pekerjaan yang memang untuk diminati oleh wanita-wanita Jepang pada saat itu karena bayarannya tinggi. Oke, mungkin ada yang bertanya yuk? Ada yang ingin bertanya? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Susi ingin bertanya, apa warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Susi ingin bertanya, apa Jugun Yanfu? Jelaskan secara detail. Oke, jadi Jugun Yanfu adalah merujuk pada perbudakan seks pada masa penjajahan Jepang. Nah, apa hasil perempuan atau tawanan perang pada saat penjajahan Jepang itu dijadikan budak seks oleh tentara Jepang. Ya, oke. Mereka dijadikan budak seks karena Wanita penghibur. untuk menghibur tentara pada saat zaman itu. Oh iya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ingin menanggapi kelompok 3? Kelompok Susi. Seperti keberpestaan visi-misi. Nah, ayo. Kami dari kelompok Sashimi ingin bertanya kepada kelompok Ramen, apa dampak yang paling membekas di hati para wanita Indonesia saat penjajahan Jepang? Dampak sakit hati karena mereka dijadikan budak seks pada zaman itu. Bayangkan saja, mereka punya harga diri sebagai wanita, namun dihancurkan begitu saja karena tipuan tentara Jepang belaka. Dari jawaban kelompok Ramen sangat bertanya kan? Bagaimana? Sangat memuaskan. Sudah cukup ya? Iya. Oke. Sekian presentasi kami dari kelompok 3. Bila ada kekurangannya mohon dimaafkan karena kekurangan itu dari kami sendiri. Sementara kesempurnaan itu dari Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Susi bisa ke depan. Siap, silakan Pak. Cantik sekali dong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Susi ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang Organisasi yang pernah menduduki Indonesia. Jadi guys, bisa kalian lihat, ini adalah gambaran-gambaran orang-orang yang pernah menduduki Indonesia. Bisa dilihat? Bisa. selama masa penjajahan itu beberapa organisasi dibentuk. Berikut beberapa organisasi pada masa pendudukan Jepang. Majelis Indonesia Akla Indonesia atau MIAI dibentuk pada masa penjajahan Belanda yakni September 1937
pada masa pendudukan Jepang. Organisasi ini dibubarkan karena kegiatannya berfokus pada keagamaan dan bukan politik. 2. Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI. Pendidikan masa pendudukan Jepang di Indonesia. MASYUMI Majelis Syuro Muslimin Indonesia berdiri pada 1943 sebagai pengganti MAI. Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA untuk mengikat hati rakyat pada Maret 1942 didirikanlah organisasi PUTERA dipimpin oleh 4 serangkai yaitu Insinyur Soekarno. Keempat, Chuo Sangi In. Organisasi masa pendudukan Jepang lainnya adalah Chuo Sangi In atau yang disebut pula Badan Pertimbangan Pusat. 5. Jawa Hokokai pada 1944 Panglima Tinggi Tentara Jepang di Jawa mendeklarasikan berdirinya Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa. Ke Indonesia, kelahiran organisasi ini didorong oleh situasi perang Asia Timur Raya yang kian gencar. Jawa Hokokai diorientasikan untuk memupuk semangat kebaktian dan untuk kepentingan Jepang. Pemimpin Jawa Hokokai ditangani langsung oleh pimpinan militer Jepang dan anggotanya diseleksi secara ketat. Jaringan organisasi ini mulai dari pusat sehingga daerah. Sekian dari presentasi kami. Padahal yang bentuk itu adalah orang Jepang, semata-mata hanya untuk mencari keuntungan buat Jepang. Seperti itu ya. Bagaimana kalau Pak Mochi sudah cukup jawabannya? Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita sedikit dulu ya. Iya. Satunya tuh, saya kata. Oke. 1, 2, 3. Sebelum Ibu mengakhiri mata pelajaran hari ini, Ibu berdoa dulu nih ya. Iya. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing.